Untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, klien 2001 data dan hasil Smart PLS. Nah, ini dibuka. Nah, akan muncul tampilan seperti ini untuk datanya. Jadi yang kita gunakan nanti adalah data yang ini ya, data yang di set data edit. Nah, ini data yang sudah disesuaikan. Oke, setelah datanya seperti ini, kita buat file CSV-nya terlebih dahulu, karena file CSV tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Caranya seperti ini, kita copy dulu ya. Jadi kita copy itu ini nama dari variabel konstruknya ini dan data penelitiannya. Oke, seperti ini ya, copy, kita buat file baru, lalu kita paste seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita save. File, save as. Nah, kita bisa beri nama di sini, kita tulis saja contoh seperti itu. Kemudian save as type. Nah, ini yang penting, save as type kita klik, kita ganti ke ini CSV UTF 8. Nah, seperti ini, lalu klik save. Karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Selanjutnya, setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS 4. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik New Project, kemudian nama kita tulis saja bebas seperti ini, contoh ya, create. Kemudian ini kita klik Import Data File. Nah, kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi, yang ini ya. Nah, ini CSV-nya. Open. Nah, ini kita klik import. Ya, seperti ini ya. Ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini adalah merupakan analisis dari deskriptifnya. Deskriptif yang ini ya. Nah, ini deskriptif ini. Jadi dari sini nanti bisa tinggal di copy to Excel ini ya, di copy to Excel. Lalu kita bisa paste seperti ini, dirapikan dan lalu diinterpretasikan ya, sehingga hasilnya nanti bisa seperti ini. Oke, seperti itu. Kita bisa klik back, lalu ini kita klik create model type, kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis saja di sini adalah contoh seperti ini ya. Save. Nah, lalu kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan variabelnya. Seperti ini ya caranya. X1.1 tekan shift, lalu X1.10 kita drag seperti ini, enter. Kita masukkan dulu seluruhnya, lalu nanti kita beri nama ya. Ya, seperti ini. Lalu kita beri nama. Nah, ini bisa kita copy supaya lebih cepat ya, copy. Nah, ini di variabel yang orange ini ya. Nah, ini double klik. Nah, kita bisa ganti namanya seperti ini, apply, double klik, apply. Nah, setelah seperti ini, lalu kita susun variabel modelnya ini sesuai dengan hipotesis yang sudah ditentukan.
Dan untuk merubah posisi indikator ini bisa menggunakan menu indikator. Nanti bisa diklik saja ini ya, indikatornya ini, maka yang kuning ini akan berubah sesuai dengan arah panahnya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita gunakan menu connect, kita hubungkan sesuai dengan hipotesisnya. Ya, seperti ini ya. Lalu kita klik save. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah kita akan menguji ini outer model dan inner model. Nah, ini inner model ya. Nah, ini menggunakan metode PLS algorithm. Caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Ya, seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi kita lihat dulu nilai outer loadingnya. Nah, jadi sebelum ini ya, sebelum dilakukan interpretasi itu tadi kebalik Y-nya di sini ya, dan sekarang sudah dibalik. Nah, sebelum dilakukan interpretasi, untuk hasil ini bisa kita save. Jadi ada dua cara ya, kita bisa meng-save di dalam aplikasi Smart PLS atau kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk meng-save di dalam aplikasi Smart PLS, caranya seperti ini ya. Kita tinggal klik save saja, save. Nah, kita tulis di sini untuk tahapan ujinya yaitu PLS algorithm. Nah, seperti ini, lalu klik create. Nah, selanjutnya kalau kita ingin meng-save di luar dari aplikasi Smart PLS, seperti ini ya nanti hasilnya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Jadi bentuknya itu adalah Excel. Kita klik ini ya, Excel, lalu klik export. Nah, kita tinggal tulis saja di sini PLS algorithm. Nah, seperti itu ya. Nanti tinggal klik save. Jadi seperti itu caranya untuk meng-save. Dan ini berlaku untuk ke semua pengujian. Oke, kita lanjutkan untuk interpretasinya. Jadi yang pertama adalah outer model. Nah, kita melihat nilai dari validitasnya dulu ya. Jadi validitas dari variabel construct dilihat dari nilai loading, dan validitas variabel laten yaitu dilihat dari nilai AVE. Nah, kita lihat di sini construct reliability and validity. Ini untuk AVE di sini. Kemudian untuk yang outer loading kita lihatnya di sini ya. Nah, untuk nilai outer loading ini nilainya harus di atas 0,7 baru dikatakan data tersebut valid ya, atau kuesionernya valid. Nah, kita bisa lihat di sini untuk seluruhnya itu di atas 0,7 ya, atau ditandai dengan warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, ini seluruhnya dapat dikatakan valid. Kemudian kita lihat yang ini tadi, construct reliability and validity AVE. Jadi untuk AVE ini harus lebih besar dari 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,5. Kemudian untuk reliabilitas kita lihat rollback alpha dan composite reliability yang row C. Nah, kedua indikator ini nilainya harus lebih besar dari 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,7, maka dapat dikatakan reliable ya. Jadi sampai tahap ini dan ini ya, construct reliability itu seluruhnya dapat dikatakan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya adalah pengujian discriminant validity menggunakan metode HTMT. Nah, HTMT ini digunakan karena kita di sini menggunakan Smart PLS 4 ya, 4.1, dan itu merupakan metode yang direkomendasikan oleh pembuat dari Smart PLS-nya. Oke, kita lihat di sini discriminant validity. Nah, ini HTMT. Nah, kalau saya biasa gunakan yang ini ya, yang matrix, lebih mudah untuk dibaca. Jadi ini atau ini sama saja ya, beda di tampilan saja. Nah, untuk HTMT ini nilainya harus lebih kecil dari 0,9. Ya, ini seluruhnya sudah lebih kecil ya dari 0,9, maka dapat dikatakan ini memenuhi kriteria HTMT. Nah, kemudian pengujian inner model yang pertama kita lakukan adalah menguji atau menghitung goddess of fit ya, GOF index. Nah, ini sudah saya siapkan rumusnya, jadi sudah ada hasil perhitungannya. Nah,
Untuk GeoF kita hitung di sini ya. Nah, ini adalah perhitungan GeoF-nya. Nah, ini ada rumusnya, nanti bisa diikuti ya. Seperti ini untuk rumusnya. Dan ini nilai GeoF-nya adalah 0,75 ya. Tidak ada kesalahan, nanti diganti. Nah, 0,75 ini artinya adalah bahwa model ini dapat menginterpretasikan hasil sebesar 67,5%. Dan ini tergolong dalam kategori tinggi karena ini ya lebih besar dari 0,36. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita menguji collinearity assessment. Nah, kita melihat nilai VIF. Nah, VIF ini berguna untuk menguji apakah terjadi multicollinearitas atau tidak. Kita lihat di sini ya. Nah, ini VIF. Kita lihat yang inner model matrix. Nah, ini atau inner model list. Nah, saya biasa gunakan yang inner model list karena lebih mudah untuk dibaca. Nah, kita lihat di sini ya, untuk masing-masing konstruknya masing-masing jalurnya ini nilai VIF-nya lebih kecil dari 5. Nah, ini dapat dikatakan bahwa model ini ya, model penelitian ini tidak terjadi masalah multicollinearitas. Selanjutnya adalah pengujian coefficient of determination R² atau R kuadrat. Nah, di sini kita menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Seperti ini ya, contoh untuk yang Z motivasi nilainya adalah 0,526. Nah, ini artinya adalah variabel X1, X2 dan X3 itu mempengaruhi variabel Z sebesar 52,6 atau 52,6%. Nih ya. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Untuk Y nilainya adalah 0,918 atau 91,8%, artinya ya variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3 dan Z sebesar 91,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, untuk predictive relevance nanti kita lakukan, kita lompat dulu ke sini ya, effect size. Untuk effect size ini hampir sama dengan R ya, cuma untuk effect size ini kita menguji secara individu atau secara parsial, X terhadap Y, X1 terhadap Z gitu, seperti itu. Nah, untuk nilai F kita lihat di sini R². Nah, ini ya, seperti biasa kita gunakan yang list supaya lebih mudah. Nah, ini nilainya itu nanti dikategorikan berdasarkan kriteria ini ya, kriterianya. Nah, contoh seperti ini. Jadi X1 terhadap Y nilai F-nya adalah 1,307. Nah, ini masuk ke dalam pengaruh yang memiliki kategori besar. Nah, dilihat dari sini karena lebih besar dari 0,35. Untuk X1 ke Z nilainya 0,366. Nah, ini masuk kategori besar ya karena lebih besar dari 0,35. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah ini dulu ya, kita menguji predictive relevance. Caranya calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Kita lihat yang ini construct cross-validated redundancy. Nah, ini ya nilainya. Jadi nilai ini memprediksi ketika model ini dilakukan penelitian ulang apakah hasilnya itu menyamai atau berbeda ya. Nah, kita lihat di sini untuk Y nilainya adalah 0,581. Nah, ini memiliki relevansi prediktif yang besar. Nah, di sini dapat diketahui bahwa ketika penelitian ini dilakukan ulang menggunakan model yang sama dengan jumlah responden yang sama, maka keakuratannya itu dalam kategori besar, artinya adalah hasilnya itu tidak akan berbeda jauh dari hasil yang sudah dilakukan ini, seperti itu. Begitu juga dengan yang Z ya, sama cara membacanya. Oke, untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping,
lalu start calculation. Seperti ini hasilnya. Nah, kita pertama lihat path coefficient. Jadi path coefficient ini kita menguji pengaruh langsung ya. Nah, ini. Nah, ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan p-value. Original sample ini menunjukkan apakah itu pengaruhnya positif atau negatif, kemudian p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Jadi X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan ya, karena ini lebih kecil dari 0,5. X1 terhadap Z memiliki pengaruh positif signifikan. X2 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk pengujiannya. Nah, untuk yang pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi, kita lihat di sini ya, specific indirect effect. Nah, di sini kita menguji mediasi variabel Z. Contoh ini ya, X3 terhadap Y yang dimediasi oleh Z itu memiliki pengaruh positif signifikan. Artinya adalah variabel Z ini mampu memediasi pengaruh antara X3 terhadap Y. Nah, X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, artinya Z juga di sini mampu memediasi pengaruh variabel X1 terhadap Y. Begitu seterusnya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.